Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aris Tukugawa. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk riding menikmati jalur Baturaden Timur. Kali ini saya dari arah Sumbang ya teman-teman ya. Dan kita baru saja tadi melewati objek wisata hutan pinus. Kita saat ini dari arah timur menuju ke barat ya, dan saat ini kita melewati objek wisata Telaga Sunyi. Terlihat belum buka teman-teman ya. Jadi bukanya itu kalau nggak salah jam 8 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau ke objek wisata Telaga Sunyi jangan kepagian karena belum buka. Dan kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman ya, masih di jalur Baturaden Timur. Kita terus ke arah barat dan di sebelah kiri kita saat ini adalah tempat persemaian bibit tanaman pinus ya. Jadi kalau teman-teman tertarik mau lihat bagaimana sih persemaian bibit tanaman pinus, nah teman-teman bisa mampir ke tempat tersebut ya. Cuman saya sendiri nggak tahu itu bukanya jam berapa atau seperti apa. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah tempat gathering Baturaden Adventure Forest ya, atau biasa disebut BAF. Biasanya tempat untuk gathering komunitas-komunitas atau mungkin dari perusahaan atau mungkin dari sekolahan sering banget bikin acara di tempat tersebut. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ada event bisa pakai lokasi tersebut, asik banget ya. Dalamnya itu luas dan keren banget. Bisa buat camping juga. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah tempat ngopi. Jadi kalau pagi Purwokerto itu masih tertutup awan ya. Jadi kita serasa ngopi di atas lautan awan. Nah, jadi kalau pagi banget itu teman-teman bisa mampir ke tempat ngopi tersebut. Tapi memang tidak semuanya bukanya dari pagi, hanya tempat-tempat tertentu. Jadi kadang-kadang kalau kita agak telat, agak kesiangan, tempatnya sudah ditempatin orang lain. Jadi harus cepet-cepetan biar dapat menikmati atau mendapatkan spot yang bagus. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman kalau kita lewat ini ada persimpangan ke kiri tadi adalah arah menuju Caup ya, tempat perkemahan, dan juga arah menuju ke Curug Telu. Sedangkan kita ini lurus terus nanti akan melewati tempat perkemahan yang namanya Bukit Tengtung. Nah, ini juga tempat camping teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka camping atau mungkin camper fun bersama rombongan atau sendirian, cocok banget tempat tersebut, harus teman-teman datangin dan camping di lokasi tersebut. Belakangnya itu nanti kelihatan view-nya Gunung Slamet yang kelihatan gagah banget ya. Kalau suasananya terang, cuacanya terang, nah, teman-teman juga bisa melihat city view dari atas. Kalau malam itu bagus banget Purwokerto ya. Dan kita lanjutkan perjalanan ke arah timur. Jalannya emang syahdu banget teman-teman ya. Menikung tapi tidak terlalu tajam dan bisa kita nikmati dengan santai. Ini perjalanannya santai teman-teman ya, di kecepatan sekitar 20 sampai 30 ya. Nah, sebelah kiri ini kalau teman-teman masuk ke hotel terus belok kanan tadi arah menuju ke hutan bambu dan Grojogan Ratu, bisa juga tembus ke arah Caup dan apa namanya Curug Telu. Nah, kita lanjut terus teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini kita akan melewati objek wisata Curug Pinang. Nah, Curug Pinang ini walaupun terlihat kecil air terjunnya ya, tapi kedalamannya itu sekitar 3 atau 5 meter. Jadi buat teman-teman yang ingin berenang di lokasi tersebut harus bisa berenang ya. Karena sempat ada kejadian wisatawan yang tenggelam ya. Ada 2 orang beritanya yang saya tahu itu wisatawan asal Jakarta. Karena mungkin dikiranya tempatnya enggak dalam dan kebetulan saat itu sudah sore sekitar jam 5. Jadi petugasnya mungkin sudah tidak ada di lokasi. Karena biasanya itu kalau siang, yang saya tahu itu selalu ada petugas yang standby. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman tadi setelah melewati Curug Pinang. Nah, di sebelah kiri kita ini sudah terlihat adalah tempat peternakan sapi atau BPTU Baturaden ya, kalau tidak salah namanya itu. Jadi di sini tempat sapi-sapi dirawat
di mana diambil susunya dan dijual. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan susu murni, nanti teman-teman bisa beli, lokasinya akan saya kasih tahu nanti di depan ya. Di sebelah kanan ini adalah Dedamaran, juga tempat outbound dan camping. Teman-teman bisa mampir, ada restorannya juga namanya Mas Sapi. Asik banget itu juga tempatnya, syahdu. Nah, di sebelah kiri ini adalah tempat peternakan yang saya ceritakan tadi teman-teman, luas banget dan itu sapinya kelihatan ya. Mungkin teman-teman bisa putar ke belakang lagi, tadi terlihat ada sapi-sapi dan itu diambil susunya dan susunya dijual masih fresh. Kalau pagi itu kalau nggak salah jam 7 ya sudah siap. Jam 7 atau jam 6 itu biasanya sudah pada ngantri teman-teman. Nah ini di depan ada persimpangan. Kalau ke kanan itu kita masuk ke Bumi Perkemahan Baturaden. Ada juga Pancuran 7 itu bisa belok ke kanan. Kita ngambil ke kiri terus lurus ya. Nah di sebelah kiri depan nanti adalah pintu masuk ke peternakannya. Dan sebelum itu masuk itu ada semacam kios kecil, kalau tidak salah mungkin koperasinya ya, dia jual susu segar, susu murni. Jadi per kilonya itu seingat saya, oh per kilo maaf, per liter ya. Kalau nggak salah 7.000 atau 8.000. Jadi terjangkau sekali. Nah itu sebelah kiri itu nanti ada lokasi penjualan susu segar. Di tempat tersebut teman-teman bisa beli mulai dari 1 liter atau 2 liter. Tapi kadang-kadang rebutan udah habis duluan teman-teman ya. Apalagi kalau hari libur. Nah, ini di sebelah kiri adalah objek wisata, tadinya Taman Seruni, cuman sudah tidak aktif lagi, tapi dijadikan pangkalan untuk off-road. Kalau teman-teman mau off-road ke hutan Baturaden, nah teman-teman bisa pakai jasa tersebut ya. Kalau bisa sih rombongan ya berempat, jadi biar seru dan harganya bisa terjangkau. Kalau sendirian ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman punya uang. Saya cuman nggak tahu berapa jasanya ya. Mungkin mungkin loh ya sekitar 200 ribuan atau 400 ribuan tergantung rutenya. Nah, di persimpangan ini teman-teman kalau ke kanan kita akan menuju objek wisata Baturaden, cuman saya nggak lewat tempat tersebut, kita ngambil ke arah kiri, kita akan menuju arah terminal atau bundaran Baturaden. Tapi sebelum menuju tempat bundaran tersebut, sebelah kiri ini teman-teman ada objek wisata lagi namanya Curug Kanesia. Nah, tempatnya kecil tapi airnya itu bening banget teman-teman ya. Dan di dalamnya itu terlihat banyak ikan-ikan kecil. Mungkin bisa searching di video saya, di short ya. Saya sudah pernah bikin videonya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini tempatnya masuk ke dalam. Nah, itu ada pintu gerbang masuk ke situ. Kalau nggak salah tiket masuknya 5.000. Jadi terjangkau sekali, bukanya mulai jam 8. Oke teman-teman, demikian perjalanan kali ini di jalur Baturaden Timur. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa subscribe. Dadah!